Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salata wa tammu taslim. Qala Allah ta'ala fi mahkam tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Amma ba'du. Para hadirat, para muslimat, ikhwati a'azzani Allahu wa iyyakunna ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan teman-teman muslimah, para muslimah dari Rahmah Studi Group. Yang saya hormati, yang saya muliakan para pengurus komunitas atau para pengurus taklim, para founder, para pembina, ya, para mentor yang Allah muliakan. Yang saya muliakan, yang saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keistiqomahan, dalam ruh Al-Quran, dalam semangat Al-Quran. Para peserta, para hadirat yang Masya Allah luar biasa antusiasmenya. Ada berapa orang ya? 113 ya. Nah, 100-an orang ini semoga yang menunggu, mungkin dari tadi menunggu ya, dari jam 8, mohon maaf saya baru bisa masuk jam setengah 9 ini karena ada acara yang juga sama pentingnya ya. Maka saya mohon maaf sebelum dan sesudahnya ya. Maka malam hari ini insya Allah kita niatkan jadi momentum kita saling mengingatkan ya, saling menasihati dengan kesabaran, dengan kebenaran. Karena semua orang itu pasti dalam kerugian, pasti dalam kecelakaan. Hanya beberapa orang saja yang akan selamat. Ya, ini beberapa orang saja yang akan beruntung, yang akan menang. Siapa mereka? Ya, yang beriman, yang beramal soleh, lalu kemudian saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Nggak cukup kita beriman dan beramal soleh sendirian, nggak boleh, tidak boleh. Kalau beriman dan beramal soleh saja itu masih berpotensi kita jatuh dalam kerugian ya, enggak. Makanya kemudian kita ini menjadi khairu ummah, menjadi sebaik-baik umat kapan? Ketika kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita beramar ma'ruf dan nahi munkar. Alias wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya. Kita saling menasihati dalam kesabaran, kita saling menasihati dalam kebenaran ya. Itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Nah, yang kita akan bahas pada malam hari ini insya Allah ya, gak usah lama-lama lah ya. Yang penting teman-teman semuanya bisa kena ruhnya ya. Semoga dengan izin Allah dan rahmat Allah teman-teman bisa merefleksi. Kita hari ini sudah masuk ke 12 ya, 12 hari lagi kurang lebih ya, kita masuk ke bulan Ramadan. Ke bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari mana? Dari Lauh Mahfuz kemana? Ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah langit dunia, langit pertama. Gitu. Ya. Jadi itu momentum dari diturunkannya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Nah, baru setelah itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di setiap bulan, di setiap hari, di setiap momentum, di setiap waktu, di setiap kesempatan. Nah, yang kita selama ini tahu, kapan Al-Qur'an diturunkan? Jawabannya apa?
bulan Ramadan. Padahal ini jawaban yang belum tepat, belum lengkap. Ya, karena pertanyaannya juga salah. Kapan Al-Quran diturunkan? Kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah Al-Quran diturunkan setiap waktu, selama Nabi hidup. Ya, sejak diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai beliau wafat. Kalau pertanyaannya seperti itu, ingat ini fundamental sekali. Ya, dari pertanyaan yang ringan saja, yang terlihat sederhana, ini fundamental sekali dalam menentukan interaksi kita, roh kita bersama Al-Quran. Ya. Jadi kalau pertanyaan adalah kapan Al-Quran turun, kita jawabnya bukan bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan. Jawaban bulan Ramadan itu adalah untuk pertanyaan kapan pertama kali Al-Quran turun. Tapi kalau kapan Al-Quran turun, maka jawabannya adalah sejak Nabi Muhammad diutus sampai beliau wafat. Di malam harinya, di siang harinya, saat beliau sibuk, saat beliau sendiri, saat beliau terbangun, saat beliau tertidur, ya, saat beliau pingsan, saat beliau terjaga, saat beliau perang, saat beliau sedang sholat, saat beliau sedang duduk bersama sahabat di masjid, saat beliau sedang berjalan bersama para sahabat di pasar. Di setiap waktu, bahkan saat Nabi sedang di gua, Al-Quran pun turun. Bahkan saat Nabi sedang di atas onta, Al-Quran pun turun. Ya. Sehingga teman-teman yang Allah muliakan, para ikhwati muslimat yang Allah muliakan semuanya, ini pengetahuan ini, wawasan ini yang akan mengubah cara pandang kita, mengubah cara berinteraksi kita dengan Al-Quran. Sehingga yang kita kenal dari Al-Quran itu bukan cuma bulan Ramadannya aja. Bahaya. Sungguh amat bahaya ketika seorang muslim hanya only membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oke, buat orang-orang yang baru hijrah, ya, yang tadinya sudah jauh dari Allah, yang nggak pernah baca Al-Quran lagi sejak dia TPA, sudah sebesar ini, sudah 17 tahun, sudah 20 tahun, baru ingin kembali lagi kepada Al-Quran. It's fine gitu ya. Kemudian kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi tidak boleh berhenti hanya di bulan Ramadan. Ramadan adalah momentum paling besar. Momentum sangat besar, momentum sangat menentukan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Tapi kalau kita memahaminya bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, ya sudah, interaksi kita selesai di bulan Ramadan. Interaksi kita bersama Al-Quran ya, selesai hanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita hanya mengenal, hanya mengetahui, hanya memahami Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan yang paling bahaya dari ini adalah ketika kita menjadi Ramadaniyin, bukan Rabbaniyin. Nah, ini bahaya. Apa itu? Ramadaniyin adalah orang-orang yang menyembah Allah hanya di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Kita ini diminta sama Allah untuk menjadi hamba Allah yang menyembah Allah, menghamba pada Allah, itu di setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Maka istilahnya adalah Rabbani, kayak merek baju itu ya, merek jilbab terkenal. Ya. Nah, Rabbani, bukan Ramadhani. Jangan nanti teman-teman nanti dari istilah ini bikin merek jilbab Ramadhani kan. Udah ada belum tuh ya? Nggak usah ya, nggak usah. Kita nanti ngajak yang pakai jilbab, dipakai jilbab cuma pas Ramadan doang gitu ya. Udah bener dah tuh ya, mereknya Rabbani. Itu maksudnya ada pakai jilbab, nggak cuma bulan Ramadan ya. Nggak cuma pas puasa aja, nggak cuma pas taraweh, nggak pas lagi tadarusan, tapi setiap waktu. Jadi itu pesannya teman-teman ya. Yang pertama, pesan Al-Fakir yang pertama, bahwa kenapa interaksi kita itu seakan-akan membosankan bersama Al-Quran dan terasa begitu kering,
terasa begitu garing, terasa begitu hampa bersama Al-Quran karena kita nggak mengenali Al-Quran. Dan salah satu ihwal, salah satu keadaan di mana kita harus mengenal Al-Quran adalah kita mengenal kapan Al-Quran itu turun. Kapan Al-Quran turun. Makanya di buku yang Al-Faqir bikin ya, di buku yang saya susun itu, Kun bil Qur'an Najman, saya sampaikan di situ bahwa Al-Quran itu nggak cuma turun di saat Ramadan apalagi ya. Dan juga tidak hanya turun ketika Nabi sedang duduk atau di siang hari saja. Makanya para ulama dari kalangan ulama ahli Quran, ulama ulumul Quran ya, itu mereka mengklasifikasi ayat-ayat Al-Quran itu ada yang nahari, ada yang layali, ada yang sahrawi, ya, ada yang hadari, ada yang safari, ada yang iqami, ada yang ada yang turun ketika di gua, ada yang turun ketika nggak di gua, ada ayat-ayat yang turun ketika perang, ada ayat-ayat yang turun ketika damai. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu disuruh untuk dibaca bukan cuman ketika lagi damai, tentram, senang. Enggak, teman-teman. Enggak. Karena Al-Quran turun kepada Nabi tadi saat Nabi dikejar-kejar. Coba bayangin. Coba kita ilustrasikan, teman-teman ya. Coba kita ilustrasikan sama-sama. Ini ada dua orang, Nabi Muhammad sama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lagi dikejar-kejar sama semua orang, ratusan ribu orang atau puluhan ribu lah ya, yang hidup di kota Makkah. Dibikin sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad atau Abu Bakar hidup-hidup akan mendapatkan imbalan ratusan dinar. Dia akan menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah. Lalu kemudian Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar kabur, hijrah, diam-diam, ya kan, di malam hari. Bayangkan fokusnya itu apa saat itu? Kita nih kalau lagi dikejar orang, lagi dikejar sama orang, bukan satu orang, satu isi kota, seantre kota nyari kita. Kita ini adalah most wanted, ya. Orang yang paling dicari, orang yang paling diburu. Kayak Harun Masinku misalnya sekarang gitu ya. Yang dicari-cari, katanya hilang padahal disembunyikan. Ya. Enggak, kita nggak usah ke sana lah ya. Itu mah di Wakanda aja. Nah, di kota Makkah. Nah, itu kabur nih Nabi Muhammad sama Abu Bakar kan hijrah. Karena memang perintah sama Allah untuk suruh hijrah udah. Ini Makkah sudah bukan lagi tempat kondusif untuk berdakwah. Nanti akan ada waktunya engkau akan membebaskan kota Makkah. Tapi untuk sekarang udah 13 tahun engkau berdakwah sudah pergi. Nah, fokusnya berarti Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar adalah apa? Lari dari kejaran, lari dari buruan, lari dari pantauan, lari dari intel seisi kota Makkah. Berarti nih, nggak ada waktu dong buat keluarga. Ada nggak waktu buat keluarga? Nggak ada. Ada waktu mikirin keluarga? Nggak ada. Ada waktu buat mikirin makan, minum? Nggak ada. Makanya kemudian selama berhari-hari, selama beberapa pekan, Nabi Muhammad itu bersembunyi di gua Thur. Nabi Muhammad gak mikirin gimana cari makan minum, enggak. Akhirnya siapa yang bawain minum? Yang bawa minum adalah Zubair, ya, sama Asma binti Abu Bakar. Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar bawain makanan. Udah nggak sempat lagi mikirin gimana cara masak, gimana, enggak sempat mikirin itu. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Berhari-hari, berpekan-pekan. Setiap detiknya itu merasa diawasi. Nah, di saat itu, di saat dimana Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar yang seyogianya senormalnya kita nih, kalau kita pakai ukuran diri kita, itu nggak sempat mikirin gimana makan, gimana minum, nggak sempat lagi gimana mandi,
apalagi nauzubillah ya gimana medsos gitu kan. Wah, nggak ada tuh namanya FOMO. Tahu FOMO nggak teman-teman? Ya nggak ada FOMO tuh. Nggak perlu apa yang terjadi di luar. Yang dipedulikan adalah gimana keselamatan gitu kan. Tetapi di saat itu Al-Quran masih turun. Al-Quran masih turun. Dan turunnya Al-Quran itu butuh perhatian yang sangat besar. Al-Quran itu turun, ini satu perkara yang sangat besar, yang sangat berat, gitu kan? Dan itu masih turun. Apa tepatnya dan kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke gua bersembunyi di kejaran pasukan musyrikin Makkah. Saat itu Abu Bakar duluan yang masuk, ya kan? Untuk sweeping dulu nih. Ada hewan yang berbahaya nggak? Ada ular kah? Ada kalajengking kah? Dan ternyata benar, Abu Bakar digigit sama kalajengking. Ada yang mengatakan ular berbisa, ya sampai bengkak sekali. Lalu kemudian Abu Bakar di malam itu mempersilahkan Nabi Muhammad untuk tidur di pahanya sambil menahan sakit. Disitulah Al-Quran turun. Apa ayatnya? Surah At-Taubah, juz 10. Ya illa tansuruhu faqad nasrahullah idh akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Illa tansuruhu faqad nasrahullah. Kalau kalian tidak sanggup menolong Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolong Nabi Muhammad. Kapan? Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini. Ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad diusir sama orang kafir dari kotanya. Idh huma fil ghar, saat keduanya kemudian bersembunyi di gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, apa? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, wahai sahabatku, sesungguhnya Allah senantiasa menjaga, senantiasa mengawasi, senantiasa membersamai kita. Jadi bayangkan Al-Quran itu turun di masa yang paling sulit. Tentu butuh perhatian besar. Tapi ya begitulah Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Agar apa? Agar kita sebagai pengikutnya di hari ini, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, itu memahami betul bahwa Al-Quran itu nggak boleh dibaca cuman pas lagi senang-senang aja. Pas lagi haflah saja, pas lagi wisuda saja, pas lagi tentram, damai. Enggak, bukan begitu maksud Al-Quran turun. Kalau kita hanya membaca Al-Quran di waktu-waktu tertentu saja dan meninggalkan waktu-waktu yang lain, maka berarti kita tidak mengenal Al-Quran. Itu kata kuncinya teman-teman ya. Nah, itu yang jadi tema kita sebenarnya, mengenali Al-Quran lebih dekat lagi. Maka bagaimana kita bisa bersuka cita setiap waktu bersama Al-Quran, bagaimana kita bisa berduka cita setiap waktu bersama Al-Quran kalau kita tidak mengenalnya. Masya Allah. Jadi itu teman-teman ya. Maka apa yang harus kita kenali dari Al-Quran, dan mengapa kita harus mengenali Al-Quran sepenuhnya? Ya, karena tadi bahwa seberapa besar daya ikat kita, daya tahan kita, daya sabar kita bersama Al-Quran, itu bergantung dengan seberapa besar kita mengenali Al-Quran. Ya, kalau kita mengenali Al-Quran ya cuma ala kadarnya saja, ya kita kenal Al-Quran turun di bulan Ramadan, ya udah. Kita ngaji ke Ramadan aja, khotam sekali, itu juga cuma sekali lagi. Pas Ramadan gitu kan, udah khotam cuma sekali, bulan Ramadan lagi, habis itu udah nggak khotam. Ya nggak bagus sih, bagus. Masya Allah ya, seumur hidup ya udah menunaikan sekali khotam. Tapi nggak begitu teman-teman. Al-Quran itu selalu terjaga sepanjang waktu, sepanjang zaman. Karena apa? Karena setiap orang, setiap hari di atas muka bumi ini, di sudut manapun muka bumi ini, ada yang membacanya. Tidak ada satu detik pun, 1 menit pun, 1 jam pun, 1 hari pun yang
ada matahari lewat di situ, ada rembulan lewat di situ, kecuali Al-Quran dibaca dan dilantunkan. Ini makna dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini, dzikr, dan sungguhnya kami menjaganya. Menjaganya bukan dalam arti udah menjaga di gudang, nggak disentuh sama orang yang nggak suka, enggak. Penjagaan yang dimaksud dalam surah Al-Hijr yang sudah kita hafal ayat ini berulang-ulang, ya, bahwa ini jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu akan terjaga, akan lestari sampai akhir zaman. Itu maksudnya adalah tidak ada satu hari, 1 jam, 1 menit pun, 1 detik yang berlalu di kehidupan ini kecuali Al-Quran itu dibaca. Percaya apa enggak? Begitu faktanya. Tahu dari mana? Ya kita lihat saja. Kalau kita lagi malam hari nih, kita lagi malam hari di belahan bumi yang sekarang, berarti di belahan bumi yang sebelah sana berarti lagi pagi hari, ya kan? Sehingga kalau di sini kita udah selesai sholat isya, di sana sholat subuh. Dan ketika di sana lagi malam, di sini sholat subuh. Di sana lagi siang, di sini lagi malam. Sehingga Al-Quran tuh selalu dibaca di sholat. Al-Fatih itu selalu dibaca setiap detik, setiap waktu. Itulah makna dari sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu setelah berangsur-angsur. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami menjaga Al-Quran ini dengan sebenar-benar penjagaan. Begitu teman-teman ya. Nah, apa lalu kita kenal Al-Quran? Oke, saya pengen lebih agak serius ya, lebih sistematis lagi. Jadi mari kita mengenal Al-Quran dari bahasanya dulu, dari sisi bahasanya ya. Al-Quran dari sisi bahasanya itu ada perbedaan ulama, ada perbedaan ahli bahasa, ada perbedaan ulama tafsir, perbedaan ulama qiraat dalam menentukan sebenarnya Al-Quran ini diambil dari kata apa. Ya, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu atau Quran, Al-Quran atau Quran itu diambil dari kata qoro'ah. Qoro'ah. Qaf, ro, hamzah. Apa itu qoro'ah? Qoro'ah adalah membaca atau mengumpulkan. Ya. Qoro'ah yaqra'u qira'atan. Membaca atau bacaan. Ada yang mengartikan qoro'ah itu bukan membaca, tapi mengumpulkan. Apa dalilnya? Ada di surah Al-Baqarah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'un. Itu maksudnya apa? 3 kali pengumpulan. Ya. Qur'un. Ya. Fahuwa Qur'anan. Ya. Qur'un, maka isim masdarnya adalah Qur'anan. Begitu juga qira'atan. Isim masdarnya adalah Qur'anan. Nah, ini pendapat ulama yang pertama. Yang berarti disimpulkan bahwa ulama ini, sekelompok ulama pertama ini berpendapat bahwa Al-Quran itu diambil dari kata yang bisa bercabang gitu. Atau dalam bahasa Arabnya mushtaq. Mim, shin, ta, qaf. Mushtaq. Ya. Istiqaq, ada pecahan katanya. Dari apa? Qoro'ah. Nah, mereka dari kelompok ini, dari kelompok yang sama, kemudian ada yang berbeda pandangan. Mereka berpendapat bahwa Quran, Al-Quran, itu bukan diambil dari kata qoro'ah, tapi dari kata korona. Apa korona? Bukan virus. Bukan. Ya, korona. Ya, korinu. Itu artinya menyandingkan. Menyandingkan. Ya. Korin. Korin itu artinya apa? Teman dekat yang selalu bersanding. Korin. Jin. Korin. Ya kan? Ada istilah jin korin. Kenapa? Karena jinnya ini selalu nempel sama kita. Korinnya gitu. Ini korinnya nih. Ini jinnya nih. Gitu. Nah. Mana yang benar? Semuanya benar. Bisa. Quran itu diambil dari kata qoro'ah dengan arti bacaan, karena memang Al-Quran ya kita baca. Gak mungkin Al-Quran itu diturunkan kalau nggak untuk dibaca, ya gak?
dibaca dan dihafal. Lalu kemudian yang kedua, qiraat, diambil dari Quran, diambil dari kata qiraat yang berarti mengumpulkan. Kenapa? Ya karena emang Al-Quran itu sekarang hari ini kita lihat sudah berkumpul jadi satu, nggak terpecah belah lagi. Tidak seperti zaman Nabi yang terpencar-pencar di kitab atau mushaf masing-masing sahabat, sudah jadi satu. Quran artinya ya sudah bersanding jadi satu. Sudah terkumpul jadi satu. Nah, dari kata korona, Al-Quran buat mereka yang berpendapat bahwa dari kata korona, yaqrinu, yaqrin, itu Quran, Quran ya, karena mereka mengambil dari kata Quran, bukan Quran. Jadi semestinya bukan Quran tapi Quran. Itu mereka berpendapat bahwa ya begitu. Hari ini kita melihat surat itu saling bersanding. Ya, Al-Fatihah langsung selesai langsung ada Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai langsung ada Ali Imran. Ali Imran selesai langsung ada An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas. Nah, ini kelompok yang pertama, kelompok ulama yang pertama. Ada 3 pandangan ya dari mereka ya. Jadi ada mereka ulama yang melihat bahwa Al-Qur'an itu ya diambil dari suku kata yang bisa dipecah gitu. Mushtaq. Nah, ada 3 pendapat. Qara'a, qara'a, qarana. Oke. Sampai sini ya. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian ada kelompok ulama yang kedua yang berpendapat bahwa Quran itu ghairu mushtaq. Penamaan kitab suci terakhir ini dengan Quran, Al-Quran itu bukan dari bahasa Arab. Bukan mushtaq dari bahasa Arab. Dia oke lah, dia bahasa Arab, tapi bukan, nggak ada suku kata asalnya itu nggak ada. Alias Al-Quran disebut dengan Al-Quran karena sejak di Lauh Mahfuz dia sudah dinamakan dengan Quran. Ya, sejak sebelum ada ilmu bahasa Arab, sejak sebelum ada ilmu bahasa, semantik, dan seterusnya, di Lauhul Mahfuz itu sudah ada yang namanya Al-Quran. Gitu. Nah, itu secara bahasa, ada 2 kelompoknya. Nah, ini siapa yang menguatkan pendapat kedua ini? Yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat bahwa Al-Quran itu dia nggak diambil dari suku kata tertentu. Dia memang dari sejak awalnya di Al-Mahfuz, ya, itu dinamakan dengan Al-Quran sejak sebelum ada bahasa Arab. Gitu. Nah, itu secara bahasa. Definisi Al-Quran secara bahasa. Jadi kalau ditanya nih, apa yang kamu kenal dari Al-Quran? Jawaban kita nggak lagi Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah petunjuk hidayah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Enggak. Itu oke, itu bener-bener aja, sah-sah saja. Tapi buat orang-orang yang memang pengen dekat sekali dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran kuat, dia harus mengetahui lebih dari itu. Sehingga menjawabnya nggak cuma sekedar itu. Al-Quran ya secara bahasa dia bisa berarti dibaca, sesuatu yang dibaca, dia bisa berarti sesuatu yang terkumpul jadi satu, dia bisa berarti sebagai sesuatu yang disandingkan antara satu sama yang lain. Atau dia memang ya Al-Quran disebut dengan Al-Quran karena di sana sudah begitu namanya. Nah, adapun pengertian Al-Quran secara istilah, catat ini baik-baik teman-teman. Al-Quran secara istilah apa? Al-Quran secara istilah, dan nanti ini akan memperbaiki kerangka kita saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, memperbaiki cara pandang kita, kerangka sudut pandang kita ketika kita berinteraksi sama Al-Quran, sehingga kita nggak menjawab Al-Quran itu cuman Al-Quran itu kitab suci, Al-Quran itu ya Al-Quran. Al-Quran itu ya Al-Quran, Hafiz Quran. Tapi ketika ditanya, kamu apa yang kamu hafal? Ya, saya hafal Quran Ustaz. Ya apa Al-Quran? Yaitu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah itu apa? Ya, Al-Fatihah itu pembuka, Ustaz. Al-Baqarah itu sapi betina lagi. Ya, sapi betina lagi. Nggak ada sapi betina ya. Di Al-Quran tuh nggak ada surat yang artinya sapi betina. Nggak ada. Yang ada cuma sapi, udah. Al-Baqarah itu bukan sapi betina. Al-Baqarah itu sapi. Nggak ada betinanya. Ya. Apa definisi istilahnya? Nanti kita sama-sama kita tulis ya.
Sebenarnya udah saya cantumkan di buku yang Allah mudahkan untuk bisa kita tulis ya. Kun bil Qur'an najman itu sudah saya tulis di situ. Jadi teman-teman yang pengen emang nanti telah lebih jauh bisa ke sana. Itu juga sebenarnya belum lengkap sih. Itu masih tulisan yang sangat penuh banyak kekurangan. Ya, tapi setidaknya sudah sampaikan di sana bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaki Jibril al-mu'jiz al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbadu bitilawatihi wal maktubu fil masahifi al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Panjang banget, Ustaz. Ya, itulah Al-Quran menurut definisi ilmiahnya, menurut para ulama, bukan menurut saya. Saya cuma ngutip aja, cuma nukil aja, saya nggak bikin istilah ini. Saya nukil saja dari pendapat jumhur para ulama bahwa Al-Quran itu definisinya panjang. Apa yang pertama? Kalamullah. Ya, dia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Munazzal, yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun ala Rasulillah, kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, biwasitati malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, al-mu'jiz, yang penuh dengan kemu'jizatan, ya, yang penuh dengan mu'jizat, al-manqulu ilaina bitawatur, sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Ya. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, yang tilawahnya saja, tilawah huruf-hurufnya saja itu berpahala. Belum dipahamin, belum diamalin kandungannya, belum disebarluaskan, baru tilawahnya aja itu sudah dianggap ibadah. Kemudian al-maktubu fil masahif, dia tercatat, tertulis di mushaf yang hari ini kita baca. Ya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Ya. Meskipun dua aspek yang terakhir ini ya, yang tertulis di mushaf dan yang dimulai dengan surah Fatihah dan akhir dengan surah Nas, ini masih debatable. Ya, masih debatable. Tapi saya masukkan saja biar lebih sempurna wawasan kita tentang apa itu Al-Quran. Ya, kalau saya minta teman-teman untuk menulis ulang, bisa teman-teman ya, insya Allah jelas lah ya. Nah, jadi ada sekitar 9 aspek yang teman-teman harus pahami. Jadi kalau ditanya lagi, apa itu Al-Quran? Jangan lagi jawab, Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang terakhir. Dia terlindung dari perubahan, dari pemalsuan. Al-Quran itu adalah cahaya, Al-Quran adalah hidayah, Al-Quran adalah syifa, penyembuh. Al-Quran adalah firman suci, firman Tuhan. Ya, itu benar, tapi itu bukan definisi ilmiahnya. Itu adalah fungsi-fungsi dari Al-Quran. Ya, fungsi-fungsi dari Al-Quran. Ustadz ini ngada-ngada aja, itu dari mana definisinya? Emang Nabi Muhammad pernah bikin kayak gitu? Enggak pernah, Nabi Muhammad enggak pernah bikin definisi kayak gitu. Enggak, itu definisi dari para ulama. Para ulama yang datang, yang hidup jauh setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa para ulama mendefinisikan Al-Quran dengan begitu? Agar membedakan Al-Quran dengan kitab suci yang lain. Agar membedakan Al-Quran dengan hadis, baik hadis Nabi maupun hadis qudsi, agar membedakan mana Al-Quran yang mutawatir dengan Al-Quran yang syadz, agar membedakan mana Al-Quran, mana hadis dengan hadis yang sahih, ya, mana hadis sahih, mana Al-Quran, dan seterusnya, agar membedakan. Nah, terus gimana? Nabi Muhammad pernah nggak mendefinisikan Al-Quran? Nabi Muhammad pernah mendefinisikan Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad pernah mendefinisikan Al-Quran, yakni dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi
bahwa Nabi Muhammad SAW suatu ketika pernah berkata, ala innaha satakunu fitan. Ingatlah, waspadalah bahwa nanti di akhir zaman akan ada fitnah. Lalu para sahabat bertanya, umal makhraju minha ya Rasulullah. Apa jalan keluarnya ya Rasulullah dari fitnah itu? Fitnah kita sekarang nih, fitnah akhir zaman ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah mendefinisikan Al-Quran. Ya, fungsi-fungsinya. Apa kata Nabi? Kitabullah, jalan keluarnya adalah Al-Quran. Kalian kembali kepada Al-Quran. Kalian kembali lagi kepada Kitabullah. Fihi naba'u man qablakum. Di dalam Al-Quran ini ada informasi tentang orang-orang yang hancur ataupun orang-orang yang mulia sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum. Dan di Al-Quran ini ada kabar berita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Wa hukmu ma bainakum. Dan Al-Quran ini akan menjadi hukum di antara kalian. Wa huwal faslu laysa bil hazal. Dan Al-Quran ini itu tidak bisa diambil dengan bercanda. Dia adalah firman Allah, firman Tuhan yang penuh dengan keseriusan. Wa hukmu ma bainakum huwal faslu laysa bil hazal man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Siapa yang meninggalkan Al-Quran maka Allah akan hancurkan dia. Wa man ibtaghal huda bighairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari hidayah dari Al-Quran maka Allah akan sesatkan dia. Wa huwa hablullahil matin. Nah, ini indah sekali. Statementnya, ibarahnya itu indah sekali. Wa huwa hablullahil matin. Dan Al-Quran ini adalah apa? Ikatan Allah, tali Allah yang sangat kuat. Wa huwa dzikrul hakim. Dan dia Al-Quran ini adalah az-zikr, peringatan yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Wa huwa siratul mustaqim. Dan Al-Quran ini adalah jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazighu bil ahwa. Dan Al-Quran ini ya tidak akan pernah cocok dengan hawa nafsu. Nggak akan pernah. Bertemu Al-Quran dan hawa nafsu itu nggak akan pernah. Enggak, dia selalu berlawanan. Kalau Anda menangkan Al-Quran, insya Allah hawa nafsu kalah. Tapi kalau Anda menangkan hawa nafsu, maka Al-Quran akan keluar dari hati Anda. Wa huwa alladzi la taltabisu bihil alsinah. Dan Al-Quran ini tidak akan tertukar dengan ucapan manusia sefasih apapun dia dalam bahasa Arab. Dalam sastra Arab tidak akan pernah tertukar dengan Al-Quran. La taltabisu bihil alsinah. Wa la yashba'u minhul ulama. Dan Al-Quran ini tidak akan pernah membuat kenyang. Tidak akan pernah membuat puas para ulama. Wa la yukhlaqu ala kathatir rad. Dan Al-Quran ini tidak dibuat untuk membuat perpecahan di antara kalian. Wa huwa alladzi lam tantahil jinnu idh sami'atu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dan Al-Quran ini adalah bacaan yang membuat jin dan setan iblis itu takjub saat mendengarnya. Bahkan ketika Al-Quran itu belum selesai dibaca, mereka sudah mengatakan apa? Inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Sungguhnya kami telah mendengarkan satu bacaan yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat 1 dan ayat kedua surah Al-Jin ya. Wa huwa alladzi wa huwa alladzi lam tantahil jinnu idh sami'atu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba man 'amila bihi ujir wa man hakama bihi adil. Maka barang siapa yang beramal dengannya maka dia akan dapat pahala tanpa batas, dan siapa yang berhukum dengannya maka dia pasti adil, pasti nggak pernah akan zalim ya. Nah, jadi itu tuh panjang nggak hadisnya? Panjang ya. Itu hadis hasan ya dari Imam At-Tirmidzi yang menjelaskan tentang yang saya temukan itu cukup panjang ya, menerangkan apa itu Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran memang dikasih nama dengan banyak nama.
dengan asy-syifa, dengan al-huda, dengan an-nur, dengan hablullah, ya, dengan az-zikr, dengan Alkitab, ya, dengan banyak nama, tapi itu adalah nama-nama, ya. Adapun definisi ilmiahnya ya tadi yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwa dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, penuh dengan mukjizat, sampai dengan cara mutawatir, bacaannya adalah ibadah yang berdiri sendiri, kemudian tertulis di mushaf dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Nah, itulah kemudian teman-teman. Kalau kita pahaminya sampai sana, insya Allah kita nggak akan gampang bosan sama Al-Quran. Kita juga pasti akan memprioritaskan Al-Quran karena tahu ini Al-Quran itu beda sama yang lain. Al-Quran itu bahkan dinamakan di Al-Quran itu dengan ruh. Ya, kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad itu ruh. Sehingga orang yang benar-benar memahami Al-Quran sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh jiwa, dia akan senantiasa hidup rohnya, ya, baik lagi dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, dalam payah, dia akan selalu ada rohnya, ya. Kenapa? Karena Al-Quran mengisi semua sendi-sendi tubuhnya, ya, sendi-sendi rohnya, semua diisi oleh Al-Quran. Nah, itu kemudian teman-teman semuanya yang Allah muliakan, kita bisa mulai lebih dekat lagi dengan Al-Quran ketika kita mengenalnya. Kalau kita mau dekat sama Al-Quran, kita mau bersahabat, kita mau dikasih syafaat, kan gini nih, kan cara mikirnya begini ya teman-teman ya. Kita kenapa sih mau baca Al-Quran? Kenapa sih mau ngapal Al-Quran? Karena mau dapat syafaat, ya enggak? Betul tidak? Kenapa mau dapat syafaat? Karena Bagaimana cara agar dapat syafaat? Dengan cara bersahabat. Karena janji Rasulullah SAW adalah syafaat itu diberikan kepada siapa? Kepada yang bersahabat, bukan kepada orang yang membaca sekali dua kali habis itu udah. Enggak. Al-Quran itu akan diberikan kepada memang sahabatnya, sahibnya, bestinya. Ya, enggak cuman sekali baca udah, atau baca pas lagi syukuran aja, pas lagi mau nikah, mau meninggal, sama 40 harian, sama lagi haul, enggak, sama lagi maulidan, enggak, sama lagi tahlil, enggak. Kalau begitu itu belum bersahabat. Sahabat tuh artinya emang setiap hari, setiap waktu, nggak pernah ada hari kecuali kita berbicara, berinteraksi dengannya. Itu namanya sahabat. Ngaku-ngaku, saya deket sama dia. Oke, kapan terakhir kali ngomong sama dia? Wah, ya, 2 pekan lalu lah. Enggak, itu berarti nggak deket. Enggak, gue deket kok sama dia. Kapan emang tanya kabarnya dia? Ya, terakhir pas wisuda. Enggak, itu nggak deket. Ya, itu berarti nggak sahabat. Sahabat sama sesuatu berarti kita emang intens, intim gitu. Tahu orang ini seluk-beluknya, dia lagi apa, lagi sama siapa, kesibukannya sedang apa kelebihan kekurangannya, apa yang perlu dibantu dari dia, apa kelebihannya dia, apa yang bisa kita manfaatkan dari dia. Itu namanya sahabat, intim, dekat. Begitulah Al-Quran seharusnya sama kita. Gak cuma dibaca pas lagi lawang doang, pas lagi kosong doang. Nah, maka kita harus bersahabat, ya kan, agar kita bisa dapat syafaat. Nah, gimana cara bersahabat? Tentu dengan mengenalnya. Jadi nggak bisa kita ngaku bersahabat dekat sama orang kalau kita nggak kenal. Maka ada pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Ya, bukan tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Ya. Jangan belum kenal udah sayang-sayang aja, ta'arufan dulu. Nah, gitu ya teman-teman. Itu barangkali yang bisa
kami sampaikan sederhana saja, nggak banyak-banyak ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang senantiasa bersahabat, senantiasa berinteraksi sama Al-Quran dua arah, ya nggak cuman saat kita lagi butuh doang, tapi saat kita sedang bahagia, sedang lapang pun kita juga ngaji, atau sebaliknya ngaji cuma lagi pas lapang doang, pas lagi sedih, pas lagi kecewa kita nggak ngaji, nggak, jangan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Kita ini dulu ya, tapi diskusi dulu ya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung juga boleh, silakan angkat tangan. Ini sebelumnya saya duluan yang nanya ya Ustaz ya. Kalau yang saya baca di buku antum itu kan lebih, saya menangkapnya kok sepertinya butuh sekali ya belajar ulumul Quran, karena antum beberapa kali nyinggung tentang bagian-bagian yang ada dalam ulumul Quran. Terus yang saya bayangkan adalah pada level apa sih kita itu perlu mempelajari hal-hal yang antum tulis di dalam buku itu, karena alhamdulillah gitu ya, pernah sedikit nyicip gitu ya, belajar pengantar ulumul Quran itu kan banyak sekali gitu loh, banyak sekali, kayak misalnya memahami surat ini, hubungan antara satu surat dengan yang lain. Memang ini sih, memang itu benar membantu sekali untuk lebih memahami Al-Quran. Cuma yang jadi pertanyaan saya, Masya Allah gitu, ternyata banyak sekali ya kita ini butuhnya, belum nanti belajar akidah, belum belajar yang lain-lain gitu. Nah, ulumul Quran ini yang levelnya gimana gitu, mempelajari ulumul Quran ini levelnya gimana? Itu pertanyaan saya. Kalau misalnya mau dijawab, terima kasih gitu ya. Benar-benar ini ya, membuat saya makin ini sih soalnya, karena ya itu tadi, karena kebutuhan kita terhadap panduan ini begitu besar, tapi rasanya kok apa ya, kalau bahasa ininya overwhelming gitu, jadinya ngelihatnya aja gitu. Terus pernah ngelihat kitabnya, ya Allah tebelnya kayak gitu. Itu sih Ustaz. Ya, baik, saya jawab ya Mbak ya. Ya. Ya, jadi sejauh apa kita belajar ulumul Quran? Ya, jawabannya adalah seberapa besar kebahagiaan yang kita pengen cari dari Al-Quran. Kalau kita pengen bahagia, kita pengen tenang, ya biasa-biasa aja, bahagianya bahagia ya, bahagia biasa, tenangnya tenang biasa. Ya udah, belajar ulumul Qurannya ya biasa-biasa aja. Ya pelajari aja apa definisi Al-Quran, apa Al-Quran yang pertama kali turun, kapan pertama kali Al-Quran turun, apa ayat terakhir yang turun, kapan Al-Quran yang terakhir turun. Ya udah, begitu aja. Gitu. Tapi itu udah kan. Nah, tapi kalau kita pengen emang bahagianya sama Al-Quran tuh nggak terbatas gitu. Kita pengen sumber kebahagiaan yang nggak ada habisnya, maka kita nggak bisa membatasi diri untuk mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan Al-Quran. Nasikh mansukhnya, mutlak muqayyadnya, am khasnya, ya, mujmal mufassalnya, ya, makki madaninya, kemudian fadailul Quran ini penting banget ya. Jadi menurut saya buat kalangan pemula yang perlu dipelajari, yang pertama-tama bukan yang tadi itu, bukan nasikh mansukh wal mutlaq muqayyad, bukan mujmal mufassal, am khas, nasikh mansukh dan seterusnya. Cukup kita bisa mulai dari pertama, definisinya tadi sudah saya sampaikan di malam hari ini itu. Kemudian fadailul Quran tentang hadis-hadis yang berbicara keutamaan
keutamaan surah-surah tertentu dalam Al-Quran. Gitu. Apa keutamaan surah Al-Baqarah? Apa keutamaan surah Al-Fatihah? Apa keutamaan membaca surah Al-Muluk? Apa keutamaan membaca surah Al-Waqi'ah? Apa keutamaan membaca surah Yasin? Apa keutamaan membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas? Apa keutamaan Al-Zalzalah? Apa keutamaan Al-Adiyat? Itu namanya ilmu fadailul Quran. Itu satu cabang ilmu sendiri di ilmu Quran. Kita bisa mulai dari itu, membangkitkan semangatnya dari sana. Cuman jangan berhenti di sana. Ya. Lalu gimana caranya? Caranya biar nggak overwhelming, santai aja, sabar, gitu. Percaya bahwa ilmu itu yang ngasih Allah, ilmu itu milik Allah. Ya. Tugas kita itu belajar sesuai manhajnya, sesuai metodologinya yang ada. Ya. Tugas kita belajar sesuai manhaj yang ada. Metodologinya apa? Metodologi dari para ulama kalau pengen mengenal Al-Quran. Pelajari kuncinya. Kunci. Apa itu? Bahasa Arab. Ya, kuncinya kunci itu. Jadi nggak usah overwhelming. Masih banyak, masih ada ayat hukum, ayat muamalah, ayat sejarah. Apa ayat yang paling pendek, ayat yang paling panjang. Banyak banget. Nggak ada waktu. Santai. Tarik nafas dalam-dalam, pelajari bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab. Itu kuncinya kunci. Ya, ibarat ini kunci nih. Ini kunci. Kemudian ditaruh di berangkas. Nah, berangkasnya itu dikunci lagi. Berangkasnya ini kemudian ditaruh lagi di berangkas. Berangkas yang kedua dikunci lagi. Sampai ada berapa berangkas tuh? Ada 2 berangkas. 2 berangkas ini itu ditaruh lagi di berangkas yang lebih besar, ditutup lagi, dikunci lagi. Nah, itulah bahasa Arab, kunci untuk membuka berangkas pertama, agar bisa membuka berangkas yang kedua, agar bisa membuka berangkas yang ketiga, dan sampailah kita kepada kunci yang benar-benar kunci. Itu bahasa Arab. Memang kata para ulama ulumul Quran, kalau umur manusia itu digunakan untuk mempelajari satu cabang saja dari cabang ilmu Al-Quran yang jumlahnya ada puluhan. Bahkan Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran itu sampai merinci ilmu huruf Al-Quran. Kapan waw itu bermakna A, kapan huruf waw doang nih, satu huruf doang. Kapan huruf waw ini bermakna A, bermakna B, bermakna C, bermakna D. Itu sampai huruf-hurufnya. Jadi banyak sekali. Nah, kata para ulama, kita mempelajari satu cabang saja. Kita misalnya cuma mempelajari ilmu bahasa Arabnya saja ya. Maka umur kita nggak akan cukup. Umur kita mati duluan sebelum selesai pelajari itu. Kita udah meninggal duluan. Kita sudah nikah duluan, udah punya anak dulu, udah punya cucu. Ilmu satu cabang itu belum selesai. Ya. Nah, maka tugas kita memang bukan selesai ya. Tugas kita itu bukan bertanya-tanya kapan kita selesai mempelajarinya. Tugas kita hanya memastikan kita meninggal dan kita masih belajar. Itu aja. Tugas kita adalah memastikan bahwa kita udah berpisah dari dunia ini, ya. Namun kita masih hidup dengan peninggalan yang kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ya Allah, belajar bahasa Arab enggak? Baik, dilanjutkan pertanyaan yang ada di chat dari Mbak Rahma. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah lebih baik membaca Al-Quran dengan memahaminya atau kita tuntaskan khatam atau memperbanyak intensitas membaca Al-Quran tanpa memahaminya karena besarnya pahala di bulan Ramadan. Ini kalau konteksnya di bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan, iya. Ya. Jadi ini teman-teman nanti mungkin akan saya kirimkan ya pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Ada seorang ulama kontemporer di Arab Saudi nulis buku ringan ya, tapi dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Inggris, dalam bahasa Arab terus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Namanya Syekh Musaid At-Tayyar, Profesor Dr. Musaid At-Tayyar. Beliau dosen
guru besar tafsir ya, guru besar tafsir di King Saud University. Dia mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan dan Al-Quran. Dan di antara yang ditanyakan adalah bagaimana ketika bulan Ramadan, apakah didahulukan banyak khatam atau banyak tadabbur? Nah, ini pertanyaan yang senantiasa dan selalu berulang-ulang, itu ada di buku singkat itu di PDF. Nanti mungkin saya kirim ke panitia lah ya, nanti teman panitia bisa sebarkan, atau bisa jadi bahan mungkin di teman-teman Rahmah Study Club ini untuk dijadikan konten atau jadi tulisan ringan. Nah, yang kami temukan di tulisan beliau adalah bahwa tidak ada pertentangan ya, tidak ada kontradiksi. Mana nih yang didahulukan? Mana yang lebih baik, bukan mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih baik? Tadabbur yang berarti nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa khatam banyak-banyak, atau khatam sebanyak-banyaknya. Ya, karena Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Ya. Nah, maka ini dikembalikan kepada kebutuhan si pembaca. Kebutuhan si pembaca. Kalau si pembaca Al-Quran sudah bisa memahami dengan cepat, sudah bisa mentadabburi Al-Quran dengan cepat, ya, maka membaca lebih banyak lebih baik. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya lebih baik buat dia. Tapi kalau si pembaca itu tidak bisa mentadabburi, kecuali dengan pelan-pelan, dia baca dulu artinya, dia baca dulu tafsirnya, maka itu lebih baik, lebih utama. Jadi tidak menargetkan banyak khatam, tapi menargetkan banyak paham. Ini buat apa? Buat mereka yang emang mentadabburinya itu harus buka mushaf, harus buka ini. Gitu. Tapi ada orang-orang yang udah tingkat lanjut, ya dia bisa paham, bisa tadabbur dengan baca cepat, ya, dengan baca banyak gitu ya. Nah, maka lebih utama buat dirinya adalah membaca lebih banyak. Begitu. Apakah ini dikembalikan kepada pemula atau tidaknya? Enggak. Jawabannya bukan apakah dia pemula atau tidak. Ada para asatidz ya, para alim, mereka memilih lebih tadabbur. Padahal mereka bukan pemula dalam Al-Quran, karena memang kebiasaannya adalah dia akan lebih mantap kalau pelan-pelan. Nah, tapi ada kelompok ulama yang lain yang dia udah juga pakar, yang nggak butuh tadabbur itu pelan-pelan, baca aja sebanyak-banyaknya gitu. Toh nanti ketika membaca itu dengan cepat, nanti khatamnya juga cepat, nanti ketemu lagi sama ayat itu kan. Dan Al-Quran itu kan saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Al-Quran itu saling menafsirkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau belum bisa mentadabbur di bagian yang ini, insya Allah nanti akan ketemu di bagian yang depan yang kurang lebih sama dengan bagian yang sebelumnya. Pesannya, kandungannya, kisahnya, begitu. Nah, jalan tengahnya adalah, Ustaz, tapi saya mau tutup khatam banyak, Ustaz. Saya mau pokoknya khatam banyak lah, gitu kan. Tapi mau ikut tadabbur, ya wes. Jalan tengahnya adalah baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, luangkan waktu sebanyak-banyaknya. Nanti Ramadan luangkan waktu 1 jam buat ibu-ibu ya, 1 jam aja. Gak usah ngurusin dapur dulu, gak usah ngurusin suami dulu, minta izin sama suami biar nggak ke dapur, biar nggak ke kamar, fokus di ruang tengah, fokus di ruang belajar, 1 jam aja. Insya Allah kalau suaminya pengertian diizinin ya, kalau nggak pengertian dia ngertiin lah, pokoknya gimana lah ya. Nah, 1 jam aja baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nanti 15 menit terakhir dari 1 jam itu gunakan untuk tadabbur, baca pelan-pelan gitu. Misalnya dalam waktu 1 jam, ibu-ibu atau teman-teman akhwat sekalian bisa membaca 1 juz saja ya, maka nanti selama 45 baca saja tanpa melihat makna, baca dengan tartil, dengan hada, dengan cepat gitu ya. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Baca dengan cara seperti itu. Baru nanti di 15 menit terakhir gunakan waktu itu untuk mentadabburi target Al-Quran yang belum selesai. Misalnya tinggal 5 halaman lagi, ya sudah. 5 halaman itu diporsikan di 15 menit terakhir untuk ditadabburi. Berarti baca pelan-pelan. Wa idza talaqtumun nisa.
أفبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. Apa ini artinya ya? Oh, ternyata Al-Quran bicara tentang tolak. Oh, ternyata Al-Quran membimbing kita bagaimana memperbaiki hubungan suami istri. Oh, ternyata Al-Quran bicara tentang domestik, tentang hubungan antara suami dan istri, dan seterusnya. Baca terjemahannya. Apa arti talak? Apa arti fa'amsiku nabi ma'ruf? Apa ausarrihuhun nabi ma'ruf? Kenapa tolak digunakan dengan kata tasrih? Oh, ternyata di Al-Quran itu kata tolak dengan tolak gitu ya, itu cuma 2 kali di Al-Quran. Ini trivia ya teman-teman. Kata tolak dengan kata tolak ya, to, lam, alif, qaf yang berarti talak, itu cuma 2 kali di Al-Quran. Uniknya ini sesuai dengan jumlah talak raji'i, talak yang masih bisa rujuk. Karena kalau sudah talak ketiga berarti sudah talak bain, sudah tidak bisa rujuk. Kalau mau rujuk harus nikah dulu sama yang lain. Nanti kita akan sampai ke tadabbur itu, nanti sampai sana. Oh, ternyata hukum tolak. Wah, ternyata hukum menafkahi. Oh, ternyata hukum menyusui wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Buat teman-teman yang belum tahu, saya dari tadi lagi baca juz 2 ya. Baca juz 2. Nah, oh ternyata Al-Quran bicara tentang menyusui. Oh, ternyata menyusui itu dibicarain loh 2 tahun dalam Al-Quran. Buat mereka yang mau 2 tahun, dan itu paling sempurna. Kenapa ya 2 tahun ya? Oh, nanti diteliti lagi. Oh, dan seterusnya. Oh, ternyata rahasianya ada ini, rahasianya ini. Oh, ternyata rahasia dibalik hebatnya ASI ibu dan seterusnya. Nah, itu namanya tadabbur. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Itu pelan-pelan tuh. Nah, itu dipakai kapan? 15 menit terakhir. Jangan ada distraksi. Jangan ada distraksi. Jangan ada yang ganggu. Ya. Jangan ada hati kita di tempat lain. Hati kita sama Al-Quran. Jangan ada jasad kita di tempat lain, tapi jasad kita ada di depan Al-Quran. 15 menit itu. Itu efeknya, kalau kata anak zaman sekarang, itu damage-nya itu nggak nahan. Ya. Damage-nya itu Masya Allah gitu ya. Ya begitulah. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Untuk ditadabbur. Al-Quran akan menjadi punya daya magis yang luar biasa, mengubah seseorang ketika dia ditadabburi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ya Ustadz, itu tadi kalau bulan Ramadan, begitu mungkin caranya. Kalau misalnya tidak Ramadan, bagaimana cara bagi waktunya? Misalnya ada yang pengen menghafal juga nih, sementara menghafal juga kan butuh murojaah. Gimana tuh bagi waktunya? Tilawah, murojaah, hafalan, sambil tadabbur. Itu gimana? Ini pertanyaannya Mbak Evi. Ya. Ya. Jadi Allah di bulan Ramadan gimana? Bulan Ramadan seharusnya lebih luang kita ya. Karena nggak ada urusan nyiapin sahur, ya, urusan nyiapin takjil, urusan nyiapin buka, ya, urusan ngabuburit. Seharusnya kita punya waktu yang lebih luang. Gimana? Ikut saja, untuk singkatnya ikut saja ke program Rumah Quran, Rumah Tahfidz, Lembaga Tahfidz, sesuai kelas-kelas yang ada. Dan mulailah dari tahsin terlebih dahulu kalau belum benar bacaannya. Jangan loncat ke tahfidz, ke menghafal kalau tahsinnya belum standar. Nggak perlu tahsinnya sempurna sekali, tapi ada tahsin yang standar, ya, bacaan yang standar. Perbaiki tahsin dulu, gunakan waktu-waktu yang ada dengan tahsin. Dan biasanya program tahsin itu menuntut si pembaca, si pembelajar lebih banyak tilawah daripada menghafal dan daripada tadabbur. Saya ulangi, kalau kita pemula, kita ambil dulu kelas tahsin, dan biasanya tahsin tadi saya sampaikan itu menuntut si pembaca, pembelajar lebih banyak untuk tilawah daripada tahfidz dan tadabbur. Ya, berarti kesempatan kita tahfidz sama tadabbur hilang dong, Ustaz. Santai aja.
santai. Yang namanya belajar itu bertahap. Yang namanya mau dapat sesuatu itu butuh PDKT. Pendekatan dulu, pelan-pelan. Ada step-stepnya semuanya. Ya. Maka nggak apa-apa, sabar saja. Baca tahsin dulu, nanti dianggap sama musyrifahnya, sama ustazahnya sudah standar tahsinnya, oke. Boleh menghafal, silahkan mulai menghafal. Juz amma, juz 30. Nah, baru disitu menghafal. Nanti mulai menghafal, apakah berarti tahsin tilawahnya ditinggal? Nggak boleh. Nggak, harus dibagi waktunya. Tahfidz di pagi hari, tahsin di sore hari sampai malam hari. Tahfidz di pagi hari, tahsin dan tilawah di sore hari terus. Gitu. Ustaz, saya nggak punya waktu banyak untuk Al-Quran. Ya, kalau begitu ceritanya, jangan tanya ke kita gimana cara ngapal Quran. Saya nggak punya waktu, Ustaz. Ya udah, berarti Anda dari awal memang tidak punya niat untuk ngapal Quran. Jangan bertanya ke kami. Ya, tanya saja ke orang yang nggak ngafal Quran. Nanti akan ada temukan jawaban, ya udah, ngapal Quran tuh nggak wajib. Kalau semua 30 juz, ya sudah. Yang jawab, yang Anda nanya ke orang yang nggak hafid, nggak hafal Quran. Karena nggak tahu bahwa yang namanya ngafal Quran, nggak boleh ada alasan nggak ada waktu. Nggak boleh. Harus meluangkan waktu. Harus. Gimana caranya? Sama prioritasnya ngapal, belajar tahsin, maupun memahami. Itu dengan urusan-urusan yang lain. Sama prioritasnya. Ya. Sama prioritasnya dengan mengurus suami, mengurus bisnis, mengurus studi, ya apapun. Itu sama prioritasnya. Bakal lebih. Ya. Maka kuncinya adalah meluangkan waktu, bukan cari-cari waktu luang. Kalau cari-cari waktu luang, cari-cari waktu kosong, ya siap-siap dikasih kosong sama Al-Quran. Siap-siap nggak dikasih apa-apa. Tapi kalau meluangkan waktu, mengosong-ngosongkan waktu sama Al-Quran, insya Allah, Allah akan kasih apa aja yang Anda minta. Pasti, itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu saja ya, Ustazah ya. Semoga apa yang bicarakan ada manfaatnya insya Allah, ada pahala insya Allah. Baik, jazakallah Ustadz. Mudah-mudahan tadi teman-teman yang sudah nanya di chat juga sudah terwakili ya pertanyaannya dengan yang sudah disampaikan tadi. Mungkin saya sedikit menyimpulkan kembali ini ya, kembali ke basic. Saya pernah menyimak Ustadz Nuzul, beliau itu menyampaikan ya kalau belajar itu ya memang harus dari basicnya dulu gitu ya. Kalau basicnya nggak kokoh ya akan mudah roboh begitu. Makanya kenapa kita itu perlu sekali untuk balik lagi, kenal lagi sama Al-Quran, kembali lagi ke ini definisinya supaya lebih paham dan akhirnya nggak bosenan gitu ketika ketemu, ketika baca Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran, ketika mempelajari Al-Quran. Ya wajar kalau selama ini nggak bisa betah lama-lama sama Al-Quran karena ternyata sebenarnya kita rasanya kenal padahal belum ternyata. Demikian sekali lagi jazakallah khairan. Terima kasih Ustadz yang sudah membersamai kami malam ini. Ini nanti akan kami lanjutkan dengan forum komunitas sendiri Ustadz. Bagi teman-teman nanti boleh aktifkan lagi kameranya ya. Ustadz Saiful Bashir, apabila ini mau live meeting disilakan. Ya, baik, saya mau izin pamit dan teman-teman semuanya, semoga sukses, terus manfaat, hidup mati bersama Al-Quran. Mohon doanya buat saya dan keluarga, semoga kita istiqomah terus bersama Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.